Napas yang kuhela adalah campuran antara perjuangan dan harapan. Setiap gelombang kontraksi yang menghantam tubuhku terasa seperti ujian akhir dari penantian 9 bulan ini. Di tengah rasa sakit yang meremukkan tulang, genggaman tangan Mas Bagas adalah sauhku. Hangat dan kokoh, seolah menyalurkan kekuatan langsung ke dalam jiwaku. Kamu hebat, sayang. Sebentar lagi jagoan kita lahir, bisiknya, suaranya menenangkan badai di dalam diriku. Kami sudah sejauh ini. Melewati badai pengkhianatan setahun lalu saat aku menemukan pesan-pesan mesranya dengan Riana, rekan kerjanya. Dia bersumpah itu adalah sebuah khilafan, memohon kesempatan kedua demi anak yang kukandung. Aku memilih untuk percaya. Selama kehamilanku, dia menjadi suami yang nyaris sempurna, menebus dosanya dengan perhatian yang melimpah. Aku yakin kami telah berhasil, bahwa bayangan wanita itu telah sirna. Namun, bayangan itu kembali di saat paling krusial. Sebuah nada dering tajam memecah keintiman di ruang bersalin. Wajah Mas Bagas langsung berubah saat melihat layar ponselnya. Kepanikan yang bukan ditujukan untukku. Siapa, Mas? Tanyaku lemah. Bukan siapa-siapa, jawabnya terlalu cepat. Sebuah kebohongan yang terasa getir. Panggilan kedua datang, dan kali ini dia menjawabnya, berjalan ke sudut ruangan. Aku hanya menangkap frasa-frasa panik. Sakit apa? Kok bisa? Sendirian? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku tahu suara kekhawatiran itu. Itu bukan untukku. Saat dia berbalik, wajahnya pucat pasi. Anin, aku harus pergi sebentar, ucapnya, menghindari mataku. Ibunya Riana telepon. Riana pingsan, demam tinggi. Aku harus antar dia ke rumah sakit. Duniaku runtuh. Di tengah perjuangan antara hidup dan mati untuk melahirkan putranya, dia menyebut nama wanita itu. Enggak, bisikku, air mata mulai mengalir. Kamu enggak boleh pergi, Mas. Aku butuh kamu di sini. Anakmu butuh kamu. Dia bohong, Mas. Dia sengaja. Aku mencengkeram lengannya, menyalurkan sisa tenagaku untuk menahannya. Raut wajahnya menyiratkan siksaan, namun sorot matanya jelas. Kekhawatirannya untuk Riana mengalahkan segalanya. Aku janji bakal cepat kembali, katanya, kata-kata kosong yang tak berarti. Kalau kamu keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali. Isakku, sebuah ancaman terakhir yang keluar dari hati yang hancur. Dia tidak goyah. Dia melepaskan tanganku, meraih jaketnya, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Suara pintu yang tertutup menggema di ruangan, terdengar seperti vonis mati bagi pernikahan kami. Aku sendirian. Dikhianati di titik terlemahku. Rasa sakit emosional yang luar biasa memicu krisis fisik. Tiba-tiba, gelombang hangat dan basah mengalir deras, membanjiri tempat tidur dengan warna merah pekat. Monitor jantung di sampingku meraung panik. Para perawat berhamburan masuk, wajah mereka tegang. Pendarahan hebat. Siapkan rujukan. Di ambang kesadaran yang memudar, dengan pandangan yang mengabur, yang kulihat hanyalah punggung suamiku yang menjauh dan pintu yang tertutup rapat. Pintu yang memisahkan hidup kami selamanya. Doa terakhirku sebelum kegelapan menelanku hanyalah untuk satu nyawa. Tuhan, selamatkan anakku. Kegelapan tidak datang dengan tenang. Ia datang bersama jeritan sirene ambulans yang merobek-robek kesunyian malam, membelah jalanan kota yang tak peduli pada satu nyawa yang sedang dipertaruhkan. Tubuhku terasa seperti bukan milikku lagi. Aku terbaring di atas berangkar yang berguncang, setiap guncangan mengirimkan gelombang rasa sakit baru yang tumpul namun dalam. Lampu jalanan yang melesat di luar jendela menjadi kilatan-kilatan cahaya kabur, seperti bintang jatuh yang menandai akhir dari sebuah era. Era di mana aku percaya pada cinta dan janji setia. Tekanan darah terus turun. Siapkan kantong darah golongan O. Suara seorang petugas medis di sampingku terdengar jauh, seperti gema di dalam sumur. Mereka menyuntikkan sesuatu ke lenganku, sensasi dingin yang menjalar, namun tak mampu mendinginkan api pengkhianatan yang membakar hatiku. Di tengah kabut kesadaran itu, wajah Mas Bagas muncul. Bukan wajahnya yang panik saat meninggalkan ruang bersalin, melainkan wajahnya saat kami pertama kali tahu aku hamil. Dia mengangkatku, memutarku di ruang tamu kami yang kecil, tawanya memenuhi udara. Kita akan jadi orang tua, Anin.
Aku akan jadi ayah terbaik di dunia. Aku janji, aku akan selalu ada untuk kalian berdua, bisiknya di telingaku saat itu. Janji. Sebuah kata yang kini terasa seperti serpihan kaca di kerongkonganku. Kilas balik itu pecah oleh guncangan keras saat ambulans mengerem mendadak di lobi unit gawat darurat rumah sakit yang baru. Pintu terbuka dan cahaya terang yang menyilaukan menerpa wajahku. Wajah-wajah baru yang cemas dan profesional mengelilingiku. Mereka mendorong brankarku dengan cepat menyusuri koridor yang panjang dan steril. Aku bisa mendengar potongan-potongan percakapan mereka. Pasien rujukan, PPH postpartum masif. Gawat janin. Siapkan ruang operasi sekarang. Ruang operasi. Kata-kata itu membuat sisa-sisa kesadaranku yang menipis kembali menajam. Anakku. Banyuku. Dia masih di dalam, ikut berjuang bersamaku. Sebuah kekuatan purba dari dasar jiwaku sebagai seorang ibu muncul. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus hidup untuknya. Selamatkan anak saya, bisikku pada seorang dokter yang wajahnya berada tepat di atasku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dokter itu, seorang wanita parubaya dengan mata yang menenangkan, mengangguk tegas. Kami akan menyelamatkan kalian berdua, Bu. Bertahanlah. Sensasi dingin menyergap ruang operasi. Aku dipindahkan ke meja yang keras dan dingin. Lampu-lampu besar di atas menyorotiku seperti matahari buatan. Anestesi disiapkan. Aku merasakan tusukan di punggungku, lalu sensasi kebas yang mulai merayap dari kaki ke atas. Sebelum kesadaran sepenuhnya direnggut dariku, aku menatap langit-langit putih, mengirimkan doa tanpa suara. Doa untuk putraku, yang akan lahir ke dunia tanpa sambutan ayahnya. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat aku membuka mata, yang pertama kusadari adalah keheningan. Bukan keheningan yang damai, tapi keheningan artifisial sebuah ruang perawatan intensif. Bunyi, bip, yang teratur dari monitor di sampingku menjadi satu-satunya penanda waktu. Kepalaku pening, dan ada rasa sakit yang tajam di perut bagian bawahku, bekas jahitan operasi. Aku hidup. Anin? Sam? Aku menoleh perlahan. Ibuku duduk di kursi samping tempat tidur, matanya bengkak dan merah. Ayahku berdiri di belakangnya, wajahnya yang biasanya tegar kini dipenuhi guratan kesedihan dan amarah yang tertahan. Pertanyaan pertama yang keluar dari bibirku yang kering terasa berat. Baikku? Wajah ibu langsung berubah, seulas senyum tipis terukir di antara air matanya. Dia selamat, Nak. Dia sehat. Jagoanmu kuat sekali, sama seperti ibunya. Air mata kelegaan mengalir di pipiku. Semua perjuangan, semua rasa sakit, semua pengkhianatan itu, setidaknya tidak sia-sia. Laki-laki, tanyaku lagi, memastikan. Iya, laki-laki. Tampan sekali. Beratnya 3,1 kilogram, ayah menambahkan, suaranya bergetar. Aku ingin melihatnya. Aku harus melihatnya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mencoba untuk bangkit, namun rasa sakit di perutku menghentikanku. Jangan dulu, sayang. Kamu masih lemah sekali, kata ibu lembut. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Dokter bilang, beberapa menit saja terlambat, ceritanya bisa lain. Banyu ada di ruang NICU untuk observasi, tapi dia baik-baik saja. Nanti suster akan membawanya ke sini kalau kondisimu sudah lebih stabil. Aku kembali berbaring, membiarkan kelegaan meresap. Namun, ada satu pertanyaan lagi yang menggantung. Pertanyaan yang membuat hatiku kembali terasa ngilu. Mas Bagas, di mana? Keheningan yang menjawab pertanyaanku jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Ibu dan ayah saling berpandangan. Ayah mengepalkan tangannya di sisinya, rahangnya mengeras. Sejak semalam ayah coba telepon dia, ponselnya tidak aktif, kata ayah dengan nada rendah dan dingin. Ayah sudah kirim pesan ke semua nomor temannya, bahkan ke kantornya. Tidak ada yang tahu dia di mana. Tidak aktif. Tentu saja tidak aktif. Dia pasti sedang sibuk. Sibuk menemani wanita itu, memegang tangannya, menyeka keringat di dahinya, memberikan semua perhatian yang seharusnya menjadi milikku. Mungkin saat aku sedang berjuang antara hidup dan mati, dia sedang tertidur lelap di sisi Riana setelah memastikan penyakitnya tidak parah. Rasa mual naik ke tenggorokanku.
Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini adalah penelantaran. Kejahatan yang tak termaafkan. Sore harinya, seorang perawat mendorong sebuah boks bayi transparan masuk ke kamarku. Di dalamnya, terbungkus selimut biru muda, terbaring makhluk paling mungil dan paling sempurna yang pernah kulihat. Rambutnya hitam lebat, kulitnya kemerahan, dan bibirnya yang mungil bergerak-gerak dalam tidurnya. Banyu biruku. Air mataku kembali tumpah, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata cinta yang begitu murni dan dahsyat. Perawat itu dengan hati-hati mengangkatnya dan meletakkannya di dekapanku. Hangat. Beratnya yang nyata di dadaku adalah penawar paling manjur untuk hatiku yang hampa. Aku mengusap pipinya yang lembut dengan ujung jariku. Dia menggeliat kecil, lalu membuka matanya. Mata hitam yang jernih, menatap lurus ke arahku seolah dia sudah mengenalku seumur hidupnya. Di saat itu, sebuah janji terucap di dalam hatiku. Janji yang sesungguhnya. "Halo, sayang," bisikku, suaraku serak. "Ini Bunda. Maafkan ayahmu tidak ada di sini untuk menyambutmu. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua, dan Bunda bersumpah akan menjadi seluruh dunia untukmu. Bunda tidak akan pernah meninggalkanmu." Saat aku memeluk putraku untuk pertama kalinya, aku tahu hidupku telah berubah selamanya. Pintu yang telah ditutup oleh suamiku malam itu bukan hanya akhir dari pernikahan kami. Itu adalah awal dari babak baru hidupku. Babak di mana aku bukan lagi seorang istri yang dikhianati, melainkan seorang ibu yang akan berjuang sekuat tenaga demi mata kecil yang menatapku penuh percaya. Perjuangan ini akan panjang dan menyakitkan, tapi dengan banyu di dekapanku, aku tahu aku tidak akan pernah sendirian lagi. Hari-hari di rumah sakit berlalu dalam ritme yang aneh dan teratur. Pagi ditandai dengan kedatangan dokter, siang dengan kunjungan perawat untuk memeriksa jahitan dan tanda-tanda vital, dan sore membawa kehangatan saat banyu diletakkan di dekapanku untuk sesi menyusui. Malam adalah waktu yang paling sulit. Saat lampu koridor diredupkan dan hanya suara mesin monitor yang menemaniku, kekosongan di sisi lain tempat tidur terasa begitu nyata, begitu dingin. Secara fisik, aku pulih. Luka bekas operasi mulai mengering, dan kekuatan perlahan kembali ke tubuhku. Namun, luka di hatiku justru terasa semakin dalam dan menginfeksi setiap pikiranku. Setiap kali aku menatap wajah Banyu yang damai dalam tidurnya, campuran dua emosi yang dahsyat berperang di dalam diriku, cinta yang tak terbatas untuknya, dan kebencian yang membara untuk ayahnya. Orang tuaku dan adikku, Rian, menjadi benteng pertahananku. Mereka menyaring tamu, menjawab telepon, dan memastikan tidak ada satupun hal yang dapat mengusik ketenanganku. Namun kami semua tahu, ada satu masalah yang belum terselesaikan, satu nama yang menggantung di udara seperti awan badai. Bagas. Dan pada hari keempat setelah Banyu lahir, badai itu datang. Pintu kamarku diketuk pelan sebelum terbuka. Ibuku, yang sedang membantuku menyandarkan bantal, langsung menegang. Aku mengikuti arah pandangannya. Di sana, di ambang pintu, berdiri Bagas. Penampilannya acak-acakan. Kantung mata di bawah matanya menghitam, kemejanya kusut, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan. Dia tampak seperti orang yang tersiksa, sebuah penampilan yang mungkin beberapa hari lalu akan membuatku luluh. Tapi tidak lagi. Hati yang telah hancur berkeping-keping tidak bisa merasakan iba. Dia membawa sebuah keranjang parsel besar berisi perlengkapan bayi dan sebuket bunga lili putih, bunga kesukaanku. Sebuah isyarat kosong yang terlambat bertahun-tahun. Suaranya serak. Ibuku langsung maju selangkah, menjadi perisai di antara kami. "Mau apa kamu kesini?" desisnya tajam, amarah seorang ibu yang melihat anaknya disakiti begitu kentara. "Bu, tolong, saya hanya ingin bicara dengan Anin. Saya ingin melihat anak saya," mohon Bagas, matanya tertuju padaku, melewati bahu ibuku. Aku tidak menjawab. Aku hanya memalingkan wajahku, memfokuskan seluruh perhatianku pada Banyu yang ada di pelukanku, seolah-olah dunia luar tidak ada. Genggamanku pada tubuh mungilnya mengerat, melindunginya dari kehadiran pria itu. "Pergi, Bagas," kataku akhirnya, suaraku datar dan tanpa emosi. "Tidak ada yang perlu dibicarakan." "Anin, tolong dengarkan aku dulu." Dia melangkah masuk,
mengabaikan tatapan tajam ibuku. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Malam itu, aku panik. Setelah aku antar Riana ke UGD dan dokter bilang dia hanya kelelahan dan dehidrasi, kepalaku pusing sekali. Aku kacau. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Ponselku mati, aku bersumpah. Aku baru tahu kamu pendarahan dan dirujuk ke sini kemarin dari kantorku. Aku langsung ke sini, Anin. Cerita itu mengalir dari mulutnya, terdengar begitu lancar, seolah telah dilatih berulang kali. Setiap kata adalah kebohongan yang dirancang untuk menutupi kebohongan lainnya. Dia pikir aku masih Anindita yang sama, yang akan menelan semua alasannya, yang akan luluh dengan wajah memelasnya. Dia salah. Anindita yang itu sudah mati di meja operasi. Sudah selesai? Tanyaku dingin, masih tanpa menatapnya. Sekarang, pergi. Tapi anak kita? Namanya Banyu, potongku tajam. Dan dia anakku, bukan anakmu. Seorang ayah tidak akan meninggalkan anaknya saat dia sedang berjuang untuk lahir. Sekarang keluar dari ruangan ini sebelum aku memanggil keamanan. Ayahku dan Rian masuk ke ruangan tepat pada waktunya, seolah merasakan ketegangan dari luar. Wajah ayah mengeras melihat Bagas. Tanpa banyak bicara, ayah berjalan ke arahnya. Kamu sudah dengar istri, maksud saya, putri saya. Sebaiknya kamu pergi, kata ayah, nadanya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Bagas menatapku sekali lagi, matanya penuh permohonan yang palsu. Melihatku tetap tak bergeming, dia akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan parsel dan bunga lili yang menyedihkan itu di dekat pintu. Rian langsung mengambilnya dan membawanya keluar, mungkin untuk dibuang ke tempat sampah terdekat. Malam itu, saat semua orang mengira aku sudah tidur, aku mendengar percakapan lirih antara ayah dan Rian di luar kamarku. Ayah tidak percaya sedikit pun ceritanya, geram Rian. Ponsel mati? Butuh menenangkan diri? Omong kosong macam apa itu? Ayah tahu, Yan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menjauhkannya dari kakakmu, jawab ayah lelah. Tidak, ayah. Kita bisa. Rian tidak akan biarkan dia lolos begitu saja dan membuat Mbak Anin terlihat seperti wanita pencemburu yang berlebihan. Rian akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tekad Rian begitu kuat. Aku memejamkan mata, sebutir air mata lolos. Aku bersyukur memiliki adik seperti Rian, yang begitu protektif. Tapi di sisi lain, aku takut. Aku takut pada kebenaran yang mungkin akan dia temukan. Kebenaran yang bisa jadi jauh lebih buruk dari dugaanku. 2 hari berikutnya, Rian jarang terlihat di rumah sakit. Dia bilang ada urusan mendesak di kampusnya. Aku tahu dia sedang menjalankan misinya. Aku tidak bertanya, hanya menunggu dengan jantung berdebar. Lalu, pada suatu sore yang cerah, saat aku sedang menimang Banyu di dekat jendela, Rian masuk bersama kedua orang tuaku. Wajah mereka bertiga aneh. Pucat, tegang, dan penuh amarah yang berusaha keras mereka sembunyikan. Mbak Anin? Rian memulai, suaranya pelan. Ada yang harus Mbak lihat. Dia mendekat dan menyodorkan ponselnya ke arahku. Aku ragu-ragu untuk menerimanya. Lihat saja, Nat. Kamu berhak tahu kebenarannya, bisik ibuku, tangannya mengusap punggungku, memberiku kekuatan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Layarnya menampilkan sebuah gambar dari Instagram Story. Sebuah foto selfie 4 orang wanita di sebuah kafe yang mewah dan terang. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera, di meja mereka ada beberapa gelas kopi dan potongan kue. Salah satu wanita di foto itu adalah Riana. Dia tampak sehat, segar, dan bahagia. Riasan wajahnya sempurna, dan di sampingnya ada beberapa tas belanja dari butik ternama. Perutku terasa mual. Aku melihat ke sudut atas gambar itu. Ada penanda waktu. Hari, tanggal, dan jam. Hari di mana aku melahirkan. Jam di mana aku sedang berjuang melawan maut di ruang operasi. Jadi, inilah keadaan darurat itu. Inilah sakit demam tinggi dan pingsan itu. Sebuah kebohongan. Sebuah lelucon keji. Saat aku mempertaruhkan nyawaku, suamiku sedang menemani wanita ini, yang bahkan tidak berusaha keras untuk menutupi kebohongannya.
Mungkin Bagas mengantarnya pulang setelah drama di telepon, lalu wanita itu pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Atau mungkin Bagas bahkan ikut bersama mereka. Pikiran itu membuat kepalaku pening. Aku mengembalikan ponsel itu pada Rian. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Sesuatu di dalam diriku telah mati untuk selamanya. Sisa-sisa terakhir dari keraguan, harapan, atau bahkan cinta yang mungkin masih terpendam, menguap menjadi debu. Yang tersisa hanyalah es. Dingin, keras, dan tajam. Terima kasih, Yan. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Seolah sudah diatur oleh takdir yang kejam, Bagas muncul lagi keesokan harinya. Kali ini dia datang sendiri, mungkin berharap bisa membujukku lebih mudah tanpa kehadiran keluargaku. Aku sedang menyusui Banyu saat dia masuk. Keluargaku sedang pergi ke kantin. Kami sendirian. Anin, aku mohon. Aku mengangkat satu tangan, menghentikan kata-katanya. Dengan tenang, aku menyelesaikan menyusui Banyu, menyendawakannya dengan lembut, lalu meletakkannya kembali di boks bayinya. Setelah memastikan Banyu nyaman, aku berbalik menghadap Bagas. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku menatap lurus ke matanya. Dia pasti melihat sesuatu yang berbeda di sana, karena dia sedikit terkesiap. Kamu bohong, kataku, suaraku stabil dan dingin. Apa maksudmu? Aku tidak. Aku mengambil ponselku, membuka galeri, dan menunjukkan foto yang dikirimkan Rian padaku. Wajah Bagas langsung pucat seperti mayat. Dia ternganga, tak bisa berkata-kata. Ini, UGD MU? Ini, sakit parah MU? Tanyaku sinis. Saat aku hampir mati kehabisan darah, wanita pilihanmu sedang menikmati kue dan kopi di mal. Katakan padaku, Bagas. Cerita mana lagi yang sudah kamu siapkan hari ini? Anin, dia menipuku. Akhirnya dia berhasil bicara, suaranya panik. Dia bilang dia sakit, aku percaya padanya. Aku tidak tahu kalau dia berbohong. Itu tidak penting lagi, jawabku. Dia mungkin yang menyalakan apinya, tapi kamu yang memilih untuk berjalan ke dalamnya. Kamu yang membuat pilihan, Bagas. Kamu memilih untuk percaya pada kebohongan wanita itu daripada melihat perjuangan istrimu. Kamu memilih untuk meninggalkan ruang bersalin ini. Kamu memilih untuk mematikan ponselmu. Pilihanmu menunjukkan di mana prioritasmu. Dan itu bukan aku, bukan pula anak ini. Aku menunjuk ke arah Banyu yang tertidur lelap, tidak menyadari drama kehancuran orang tuanya. Sekarang dengarkan aku baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Aku melangkah lebih dekat, setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang tajam. Pergi dari sini. Pergi dari hidupku dan hidup anakku. Jangan pernah menghubungiku lagi. Jangan pernah mencoba menemuinya. Anggap saja kami sudah mati bagimu. Bagiku, suamiku sudah mati di malam dia berjalan keluar dari pintu itu. Dan bagi Banyu, ayahnya tidak pernah ada. Isaknya, air mata mulai membasahi wajahnya. Pergi, perintahku, kali ini dengan kekuatan yang mengejutkan diriku sendiri. Dia mundur beberapa langkah, terkejut oleh ketegasanku. Dia menatapku, lalu pada Banyu, seolah baru menyadari apa yang telah hilang darinya. Dengan tubuh gemetar, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamarku untuk terakhir kalinya. Saat pintu itu tertutup, aku tidak merasakan kesedihan. Aku tidak merasakan kehampaan. Yang kurasakan adalah kelegaan. Seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundakku. Aku berjalan ke sisi boks Banyu, mengusap kepalanya yang mungil. Perang telah berakhir. Aku mungkin kalah dalam pernikahan, tapi aku tidak akan kalah dalam kehidupan. Mulai saat ini, hidupku adalah miliknya. Dan aku akan membangun dunia terbaik untuknya, dunia di mana tidak ada lagi tempat untuk kebohongan dan pengkhianatan. Hari kepulangan dari rumah sakit tidak disambut dengan balon atau spanduk, "Selamat datang di rumah." Hari itu disambut dengan keheningan yang canggung dan tatapan mata penuh kehati-hatian dari keluargaku. Rumah sakit, dengan dinding steril dan jadwal yang teratur, secara paradoks telah menjadi sebuah kepompong yang melindungiku. Di dalamnya, aku adalah seorang pasien yang sedang dalam pemulihan. Statusku jelas, peranku pasif. Namun, saat perawat mendorong kursi rodaku melewati pintu lobi otomatis,
sinar matahari sore yang menerpa wajahku terasa seperti sorotan lampu panggung. Pertunjukan hidupku yang baru akan segera dimulai, dan aku adalah satu-satunya pemeran utama, tanpa naskah, dan tanpa pemeran pendamping. Banyu tertidur lelap di pelukanku, terbungkus selimut tebal, wajahnya yang mungil damai tak terusik oleh gejolak batin ibunya. Dia adalah satu-satunya alasan mengapa aku bisa menahan air mata saat ayah dengan sigap membukakan pintu mobil. Bukan mobil yang biasa kami pakai, mobil sedan keluarga milik Bagas, melainkan mobil tua milik ayah yang selalu terawat baik. Sebuah detail kecil yang terasa seperti sebuah jurang pemisah antara masa laluku dan masa kiniku. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Rian yang mengemudi, sengaja memilih rute yang memutar. Aku tahu mengapa. Dia menghindari jalan yang akan melewati kompleks perumahan tempat aku dan Bagas membangun mimpi kami. Rumah dengan cat abu-abu dan taman kecil di depan yang telah kami siapkan dengan kamar bayi bernuansa biru langit. Sebuah rumah yang sekarang terasa seperti rumah hantu, penuh dengan janji-janji kosong. Aku bersyukur atas kepekaan adikku. Meski begitu, setiap belokan jalan terasa asing, seolah aku adalah turis di kota kelahiranku sendiri. Saat mobil akhirnya berhenti, bukan di depan gerbang rumahku, melainkan di depan teras rumah masa kecilku, sebuah kenyataan pahit menghantamku. Aku telah kembali. Bukan sebagai anak perempuan yang sukses dengan keluarga kecilnya, tapi sebagai seorang anak yang terluka, membawa pulang serpihan-serpihan hidupnya untuk dirangkai kembali. Selamat datang di rumah, Enduk, bisik ibuku, tangannya menggenggam tanganku erat. Rumah itu masih sama. Aroma masakan ibu yang khas, suara detak jam dinding tua di ruang tengah, dan foto-foto keluarga yang tergantung di sepanjang lorong. Namun, kamarku telah berubah. Kamar tidurku yang dulu dipenuhi poster band dan buku-buku novel remaja, kini telah disulap menjadi sebuah ruangan multifungsi. Ranjangku masih di sana, namun di sudut ruangan berdiri sebuah boks bayi baru dari kayu, lengkap dengan kelambu putih. Di sampingnya, sebuah lemari kecil telah diisi penuh dengan pakaian mungil banyu, popok, dan segala perlengkapannya. Semuanya telah disiapkan dengan cinta oleh keluargaku. Melihat semua itu, pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan sejak meninggalkan rumah sakit akhirnya tumpah. Aku menangis dalam diam, memeluk Banyu erat, sementara ibu mengusap punggungku. Itu bukan tangisan kesedihan semata, melainkan campuran kompleks dari rasa syukur yang meluap, rasa malu karena merasa menjadi beban, dan kepedihan karena semua ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya aku membawa Banyu pulang ke rumahnya sendiri, bersama ayahnya. Minggu-minggu pertama adalah kabut tebal dari kelelahan yang tak berkesudahan. Dunia baruku menyusut menjadi siklus 3 jam, menyusui, mengganti popok, menidurkan bayi, dan jika beruntung, aku punya waktu 30 menit untuk diriku sendiri, untuk mandi kilat, makan dengan tergesa, atau sekadar menatap kosong ke langit-langit. Aku menjadi makhluk nokturnal, terjaga di keheningan malam saat seluruh isi rumah tertidur lelap. Malam adalah musuh terbesarku. Di keheningan pukul 2 dini hari, saat hanya suara dengkuran halus Banyu yang menemaniku, pikiranku menjadi liar. Ruangan yang remang-remang berubah menjadi panggung teater, memutar ulang adegan-adegan paling menyakitkan dalam hidupku. Punggung Bagas yang menjauh. Pintu yang tertutup. Wajah tersenyum Riana di foto itu. Setiap detail terpatri begitu jelas, menyiksaku tanpa ampun. Aku sering mendapati diriku menangis tanpa suara di kamar mandi, dengan air pancuran yang sengaja kukeraskan untuk meredam isak tangisku. Aku menangisi pernikahanku yang hancur, impianku yang musnah, dan nasib putraku yang harus tumbuh tanpa sosok ayah yang lengkap. Ini adalah baby blues yang diperparah oleh trauma mendalam. Aku merasa sendirian di tengah keramaian. Meskipun keluargaku luar biasa suportif, ada bagian dari diriku yang merasa tak seorang pun bisa memahami kedalaman lukaku. Menyusui pun menjadi sebuah perjuangan. Teori yang kubaca di buku-buku kehamilan terdengar begitu indah dan alami, namun praktiknya jauh berbeda. Ada rasa sakit, lecet, dan frustrasi saat Banyu menangis karena produksi ASIku yang kadang tersendat, mungkin karena stres yang kualami. Aku merasa gagal. Gagal sebagai istri, dan kini aku takut gagal sebagai ibu. Pada suatu malam yang sangat berat, Banyu menangis tanpa henti selama hampir 2 jam. Aku sudah mencoba segalanya. Memberinya susu, mengganti popoknya,
menggendong dan mengayunnya, bahkan menyanyikan semua lagu Nina Bobo yang kuingat dari masa kecilku. Tapi tangisnya semakin kencang, melengking, seolah dia merasakan semua keputusasaan yang ada di dalam hatiku. Aku akhirnya menyerah. Aku duduk di tepi tempat tidur, dengan Banyu yang masih menangis di pelukanku, dan aku pun ikut menangis. Tangisku sama kencangnya dengan tangisnya. Tangisan seorang ibu yang kelelahan, hancur, dan merasa tak berdaya. Maafin Bunda, sayang. Bunda nggak tahu harus bagaimana lagi. Hah! Isakku di sela-sela tangis. Pintu kamarku terbuka pelan. Ibuku masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Tanpa berkata apa-apa, beliau mengambil alih Banyu dari pelukanku. Ajaibnya, dalam gendongan neneknya, tangis Banyu perlahan mereda menjadi isakan kecil. Sekarang kamu tidur, Anin, kata ibu lembut namun tegas. Biar Banyu sama ibu malam ini. Kamu butuh istirahat. Kamu tidak akan bisa merawatnya kalau kamu sendiri hancur begini. Malam itu aku tidur, meskipun gelisah. Tapi saat aku bangun keesokan paginya, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku sadar, aku tidak harus menjadi pahlawan super. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Perlahan, di tengah badai itu, aku mulai menemukan secercah cahaya. Cahaya itu bernama Banyu. Suatu pagi, setelah malam yang melelahkan, aku menggendong Banyu yang setengah tertidur. Aku mengajaknya bicara, menceritakan semua hal yang tidak penting, hanya untuk mengisi keheningan. Nanti kalau Banyu sudah besar, kita jalan-jalan ke pantai ya, Nak. Lihat ombak, main pasir. Dan di tengah ocehanku, Banyu, yang matanya masih terpejam, tiba-tiba menarik sudut bibirnya. Sebuah senyuman kecil, singkat, dan mungkin hanya sebuah refleks. Namun bagiku, itu adalah matahari yang terbit setelah badai berhari-hari. Aku terkesiap, jantungku menghangat. Aku menunggunya, menahan napas, dan dia melakukannya lagi. Senyum itu, senyum pertama putraku. Aku tertawa, tawa pertama yang benar-benar tulus sejak aku masuk rumah sakit. Saat itu juga, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berhenti meratapi apa yang telah hilang dan mulai fokus pada apa yang kumiliki. Aku memiliki Banyu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Momen itu menjadi titik balik. Aku mulai membangun rutinitas, sebuah benteng pertahanan untuk melindungi kewarasanku dan kebahagiaan putraku. Pagi hari adalah waktu kami berjemur di teras belakang, menikmati hangatnya matahari sambil aku bernyanyi untuknya. Siang hari adalah waktu untuk tidur siang bersama, kulit kami bersentuhan, merasakan detak jantung satu sama lain. Sore hari adalah waktu mandi, di mana aku akan tertawa melihat ekspresi lucunya saat terkena air hangat. Aku menemukan keajaiban dalam hal-hal kecil. Aroma tubuhnya yang seperti campuran susu dan bedak bayi. Caranya menggenggam erat jariku dengan kelima jari mungilnya yang sempurna. Suara, puasnya setelah menyusu. Setiap detail kecil tentangnya menjadi sauh yang menambatkan jiwaku, menarikku dari lautan keputusasaan. Tentu saja, dunia luar tidak berhenti berputar. Ponselku, yang sempat kusimpan jauh-jauh, mulai bergetar lagi. Nama Bagas muncul di layar. Panggilan tak terjawab. Lalu disusul oleh rentetan pesan WhatsApp. Pesan pertama adalah permohonan maaf yang panjang. Pesan kedua adalah janji-janji bahwa dia akan berubah. Pesan ketiga adalah foto-foto lama kami saat masih bahagia, sebuah upaya manipulasi emosional yang murahan. Pesan keempat, saat aku tidak merespons, nadanya berubah. Dia mulai menyalahkan keluargaku, menuduh mereka telah mencuci otakku, menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Dulu, pesan-pesan seperti itu mungkin akan membuatku bimbang. Tapi sekarang, aku membacanya dengan hati yang dingin. Aku melihatnya bukan sebagai rintihan seorang suami yang menyesal, melainkan sebagai ocehan egois seorang pria yang tidak terima karena telah kehilangan kendali. Dia tidak merindukanku, dia merindukan peran yang kumainkan dalam hidupnya. Tanpa ragu sedikitpun, aku membuka pengaturannya. Aku menatap namanya untuk terakhir kali, lalu jariku menekan satu tombol, blokir. Aku melakukannya di WhatsApp, di panggilan telepon, di Instagram, di semua platform yang menghubungkan duniaku dengan dunianya. Rasanya seperti melakukan amputasi digital. Sakit sesaat,
namun perlu untuk menghentikan penyebaran racun. Tantangan tidak hanya datang dari Bagas. Lingkungan sosial pun bisa menjadi medan perang yang tak terlihat. Saat seorang bibi Zhao datang menjenguk, dia menatapku dengan tatapan iba yang kubenci. "Kasihan sekali kamu, Anin," katanya. "Sudah coba bicara baik-baik lagi sama Bagas? Namanya rumah tangga, pasti ada salahnya. Apalagi sekarang sudah ada anak, harus dipikirkan baik-baik." Ibuku yang saat itu ada di ruangan langsung menjawab dengan tegas sebelum aku sempat membuka mulut. "Anindita sudah memikirkan yang terbaik untuk anaknya, Zheng. Yaitu membesarkannya di lingkungan yang sehat dan jujur, bebas dari kebohongan." Jawaban ibuku menjadi perisaiku. Aku belajar dari beliau. Saat ada teman lama atau tetangga yang bertanya dengan nada menyelidik, aku hanya akan tersenyum tipis dan berkata, "Saya dan Banyu baik-baik saja sekarang. Mohon doanya." Sebuah jawaban yang sopan, namun membangun tembok yang jelas. Bulan pertama berlalu, berganti menjadi bulan kedua. Luka jahitanku sudah sembuh total, hanya menyisakan bekas garis tipis di perut bagian bawah. Aku melihatnya bukan sebagai bekas luka, melainkan sebagai tanda perjuangan. Tanda bahwa aku telah melewati pertempuran dan keluar sebagai pemenang dengan piala terindah dalam dekapanku. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Bukan karena Banyu rewel, dia justru tertidur pulas di boksnya, napasnya teratur dan damai. Aku berdiri di dekat jendela kamarku, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Seorang wanita dengan rambut yang sedikit berantakan, mengenakan piyama yang longgar, dan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Aku terlihat lelah. Tapi saat aku menatap lebih dekat, aku melihat sesuatu yang lain di mataku. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat di sana. Kekuatan. Keteguhan. Aku bukan lagi Anindita yang rapuh, yang dunianya bisa hancur hanya karena seorang pria. Aku adalah Anindita yang baru. Aku adalah seorang ibu, seorang pejuang, seorang penyintas. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Ia telah menjadi bagian dari diriku, seperti bekas luka di perutku. Tapi ia tidak lagi mendefinisikanku. Ia tidak lagi mengendalikanku. Rasa cinta untuk putraku telah tumbuh begitu besar, begitu agung, hingga memenuhi setiap ruang kosong di hatiku, mendorong rasa sakit itu ke sudut terjauh. Aku berbalik dari jendela dan berjalan ke sisi boks Banyu. Aku mengusap pipinya yang sehalus beludru. "Kita akan baik-baik saja, nak," bisikku pada angin malam. "Bunda janji, kita akan membangun istana kebahagiaan kita sendiri. Hanya kita berdua." Dan untuk pertama kalinya sejak malam kehancuran itu, aku mempercayai kata-kataku sendiri. Masa depan memang penuh ketidakpastian, tapi aku tidak lagi takut. Karena di dalam boks kecil itu, terbaring seluruh duniaku, seluruh alasanku untuk berjuang. Dan demi dia, aku akan menjadi lebih kuat dari badai manapun. Waktu berjalan dengan cara yang aneh saat kau memiliki bayi. Hari-hari terasa panjang tak berujung, dipenuhi siklus menyusui dan mengganti popok yang monoton. Namun, minggu-minggu berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba saja, Banyu sudah berusia 3 bulan. Dia tidak lagi hanya gumpalan mungil yang pasif. Dia sudah bisa mengangkat kepalanya, matanya mengikuti gerakanku kemanapun aku pergi, dan dia mulai mengeluarkan suara-suara ocehan lucu yang menjadi musik terindah di dunia bagiku. Dia adalah duniaku, matahariku. Namun, di luar gelembung aman yang kami ciptakan di rumah orang tuaku, bayangan masa lalu masih membentang panjang dan gelap. Ada ikatan-ikatan formal yang belum terputus, benang-benang hukum dan administrasi yang masih mengikatku pada nama Bagas. Aku hidup dalam status yang mengambang, sebuah limbo yang menyakitkan. Aku bukan lagi seorang istri, tapi secara hukum aku masih terikat. Pemicunya datang dalam sebuah amplop coklat resmi yang dialamatkan kepadaku di rumah orang tuaku. Jantungku berdebar kencang saat membukanya. Itu adalah surat peringatan dari bank mengenai cicilan KPR rumah kami yang sudah menunggak selama 2 bulan. Sebuah tamparan realitas yang keras. Rumah itu, simbol mimpi kami yang hancur, kini juga menjadi simbol masalah finansial yang mengancam. Bagas, dalam usahanya untuk menghindar, rupanya juga telah melalaikan semua tanggung jawabnya. Malam itu,
Setelah Banyu tertidur, aku membawa surat itu ke ruang keluarga tempat ayah dan ibu sedang menonton televisi. Aku duduk di hadapan mereka, meletakkan surat itu di atas meja. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus, ya, Bu, kataku, suaraku terdengar lebih mantap dari yang kusangka. Aku tidak bisa terus-menerus menunggu dan berharap masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Aku butuh kepastian hukum. Untukku, dan terutama untuk masa depan Banyu. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Keheningan menyelimuti ruangan. Ayah mematikan televisi. Beliau menatapku lama, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan dengan tatapan penuh duka namun juga bangga. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Apapun keputusanmu, nak, kami akan mendukungmu 100%, kata ayah akhirnya. Langkah ini tidak akan mudah, tapi kamu tidak sendirian. Besok, ayah akan hubungi teman lama ayah. Dia pengacara yang hebat. Kita akan pastikan kamu mendapatkan perwakilan hukum terbaik. Dukungan tanpa syarat dari mereka adalah bahan bakar yang kubutuhkan. Rasa takut yang selama ini membayangiku, takut akan proses yang rumit, takut akan stigma sosial, perlahan sirna, digantikan oleh sebuah ketetapan hati yang dingin. 2 hari kemudian, aku mendapati diriku duduk di sebuah kantor hukum yang bersih dan modern. Ditemani ayah, aku berhadapan dengan Bu Ratna, pengacara yang direkomendasikan. Beliau adalah seorang wanita berusia akhir 40-an, dengan penampilan yang tajam namun sorot mata yang hangat dan penuh empati. Beliau tidak memancarkan aura mengintimidasi, melainkan aura kompetensi yang menenangkan. Silakan ceritakan semuanya dari awal, Bu Anindita. Jangan ada yang ditutupi, sekecil apapun detailnya. Saya di sini untuk mendengar dan membantu, katanya sambil menyodorkan segelas air putih. Maka, untuk pertama kalinya kepada orang asing, aku menuturkan kembali kisah malam itu. Aku menceritakan semua detailnya, dari genggaman tangan Bagas yang awalnya menguatkan, hingga punggungnya yang menghilang di balik pintu. Aku menceritakan tentang pendarahan, tentang perjuanganku di rumah sakit, tentang kebohongan Riana yang terungkap, dan tentang bagaimana Bagas mencoba memutarbalikkan fakta. Menceritakannya kembali terasa seperti merobek luka yang baru saja mulai mengering. Aku harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas dan menahan air mata. Ayah duduk diam di sampingku, tangannya tak lepas dari bahuku, memberikan kekuatan dalam diam. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku catatannya. Wajahnya tetap tenang, namun aku bisa melihat kilatan amarah di matanya saat aku sampai pada bagian Bagas meninggalkanku. Setelah aku selesai, beliau meletakkan pulpennya. Terima kasih sudah mempercayai saya, Bu Anindita. Kisah Anda bukan hanya menyakitkan, tapi juga kuat secara hukum. Kita punya kasus yang sangat solid. Penelantaran istri dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa adalah pelanggaran yang sangat serius dalam Undang-Undang Perkawinan. Kita akan berjuang bukan hanya untuk perceraian, tapi untuk keadilan. Kita akan menuntut hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Anda, dan juga nafkah anak yang sesuai. Mendengar kata-kata, keadilan, dan hak, sesuatu dalam diriku terasa bangkit. Ini bukan lagi hanya tentang melarikan diri dari masa lalu yang buruk. Ini adalah tentang memperjuangkan apa yang benar. Untuk diriku, dan untuk putraku. Aku menandatangani surat kuasa itu dengan tangan yang mantap. Roda hukum telah mulai berputar. 1 minggu kemudian, surat gugatan resmi dilayangkan. Aku membayangkan momen saat surat itu tiba di tangan Bagas. Momen di mana semua penyangkalan dan harapannya untuk bisa membujukku kembali hancur berkeping-keping di hadapan dokumen legal yang dingin dan tak terbantahkan. Reaksinya tidak butuh waktu lama. Malam itu juga, ponsel ibuku berdering. Rian yang mengangkatnya. Itu Bagas. Dia terdengar histeris di seberang telepon, menuduh kami sekeluarga telah meracuni pikiranku, menyebutku kejam karena menyeret masalah ini ke pengadilan. Rian dengan tenang menjawab, semua komunikasi mulai sekarang harus melalui pengacara Mbak Anin, Bu Ratna. Selamat malam, lalu menutup teleponnya. Sebuah babak baru telah dimulai, babak di mana kami memiliki perisai hukum yang kokoh. Aku merasa sedikit lebih aman, namun juga cemas. Di saat yang sama,
kesadaran lain mulai merasukiku. Kebebasan hukum adalah satu hal, tapi kebebasan finansial adalah hal lain. Aku tidak bisa selamanya bergantung pada kebaikan orang tuaku. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri, demi Banyu. Aku mulai memikirkan apa yang bisa kulakukan. Ijazah sarjana komunikasiku terasa sudah berkarat setelah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi pelarianku, hobiku, membuat kue. Di tengah malam, saat Banyu sudah tidur dan pikiranku terlalu kalut, aku sering pergi ke dapur ibu dan mulai mengaduk adonan. Aroma mentega, gula, dan vanila yang menguar dari oven memiliki efek terapeutik. Gerakan mengocok dan menguleni yang berulang-ulang membantu menenangkan pikiranku yang kacau. Awalnya aku hanya membuat untuk keluarga. Kue bolu, brownies, kue lapis. Suatu hari, aku mencoba resep baru, sebuah kue tart buah dengan flan yang lembut. Aku menghiasnya dengan telaten, menata potongan stroberi, kiwi, dan anggur hingga tampak seperti sebuah mahakarya kecil. Rian memotretnya dan mengunggahnya di media sosialnya. Tak disangka, responsnya luar biasa. Teman-teman Rian bertanya di mana dia membeli kue sebagus itu. Kakakku yang buat, jawabnya bangga. Lalu sebuah ide tercetus. Mbak, kenapa nggak coba jualan online aja? Usulnya malam itu. Bikin akun Instagram, posting foto-foto kue Mbak. Rian bantu promosikan. Mulai dari kecil-kecilan aja, sistem pre-order. Keraguan langsung menyergapku. Siapa yang mau beli kue buatanku, Yan? Aku kan bukan siapa-siapa. Justru itu, Mbak. Orang gak peduli Mbak siapa, yang penting kuenya enak dan cantik. Coba aja dulu, gak ada ruginya, desaknya. Dengan bantuan Rian, malam itu lahirlah Dapur Anindita. Sebuah nama yang sederhana, personal. Rian membantuku membuat logo simpel dan mengunggah foto kue tart buah sebagai postingan pertama. Aku menatap halaman Instagram yang masih kosong itu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Beberapa minggu kemudian, panggilan untuk mediasi pertama datang dari pengadilan. Ini adalah prosedur wajib, sebuah upaya terakhir untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum persidangan. Aku tahu ini hanyalah formalitas. Tidak ada lagi yang bisa didamaikan. Aku datang ke gedung pengadilan bersama Bu Ratna. Perutku terasa mulas, tanganku dingin. Ini adalah pertama kalinya aku akan bertatap muka dengan Bagas sejak hari terakhir di rumah sakit. Saat aku masuk ke ruang mediasi yang pengap, dia sudah ada di sana bersama pengacaranya. Dia terlihat lebih kurus, dan ada kelelahan yang dalam di matanya. Tapi aku tidak merasakan iba sedikit pun. Suasana di ruangan itu begitu tegang hingga terasa sulit untuk bernapas. Mediator, seorang bapak parubaya yang bijaksana, memulai prosesnya. Dia berbicara tentang pentingnya pernikahan, tentang masa depan anak. Aku mendengarkan dengan sopan, namun hatiku telah tertutup rapat. Saat tiba giliran Bagas bicara, dia mengeluarkan narasi yang sama seperti yang sudah kuduga. Dia melukiskan dirinya sebagai korban. Saya akui saya salah, Pak, Bu. Saya bodoh karena terlalu percaya. Tapi saya ini ditipu, katanya dengan suara bergetar, menatap mediator lalu melirikku. Wanita itu, Riana, dia menjebak saya. Dia yang merancang semua kebohongan ini. Saya hanya terlalu baik hati, tidak tega menolak permintaan tolong. Saya tidak pernah berniat meninggalkan istri saya. Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Saat giliranku tiba, beliau memberiku isyarat untuk bicara. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang telah kupupuk selama berbulan-bulan. Aku menatap lurus ke arah Bagas, memaksanya untuk bertemu pandang denganku. Permasalahannya bukan pada kebohongan Riana, kataku, suaraku terdengar jelas dan mantap, tanpa getaran sedikit pun. Mungkin dia memang pembohong. Mungkin dia memang penipu. Tapi itu tidak relevan. Permasalahannya adalah pada pilihanmu, Bagas. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Saat istrimu sedang berjuang melahirkan anakmu, kamu membuat pilihan untuk mengangkat telepon darinya. Kamu membuat pilihan untuk lebih mempercayai ceritanya daripada melihat kondisi istrimu. Kamu membuat pilihan untuk berjalan keluar dari pintu itu. Dan setelahnya, kamu membuat pilihan untuk mematikan teleponmu selama berhari-hari.
Itu semua adalah pilihan sadar yang kamu buat. Menjadi korban penipuan orang lain, lanjutku, tidak membebaskanmu dari tanggung jawabmu sebagai seorang suami dan seorang ayah. Tanggung jawab utamamu malam itu adalah padaku dan Banyu. Dan kamu gagal total dalam menjalankan tanggung jawab itu. Kamu tidak hanya meninggalkanku, kamu menelantarkanku. Aku menoleh ke arah mediator. Pak, saya menghargai waktu Bapak, tapi tidak ada lagi yang bisa didamaikan di sini. Kepercayaan saya sudah hancur total. Mediasi ini selesai bagi saya. Tuntutan saya tetap sama, cerai dengan hak asuh penuh atas anak saya. Sampai jumpa di persidangan. Setelah mengatakan itu, aku berdiri. Aku mengangguk pada Bu Ratna, dan tanpa menoleh ke belakang lagi, aku berjalan keluar dari ruangan itu. Aku bisa merasakan tatapan Bagas yang terkejut menusuk punggungku, tapi aku tidak peduli. Saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dan menghirup udara bebas, aku merasa seperti baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Bukan pertempuran hukum, tapi pertempuran dengan diriku sendiri. Aku telah menemukan suaraku. Aku telah mengambil kembali kekuatanku. Malam itu, saat aku sedang menidurkan Banyu, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Sebuah pesan masuk di akun Instagram Dapur Anindita. Seseorang yang tidak kukenal memesan kue tart buah untuk ulang tahun putrinya. Pesanan pertamaku. Dari orang asing. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap wajah putraku yang tertidur damai. Air mataku menetes, tapi kali ini, itu adalah air mata kelegaan dan harapan. Pertarungan hukum ini adalah caraku untuk menutup masa lalu. Dan pesanan kue ini, sekecil apapun itu, terasa seperti langkah pertamaku menuju masa depan. Masa depan yang akan kubangun sendiri, dengan kedua tanganku, untukku dan untuk Banyu. Proses persidangan perceraian adalah sebuah maraton emosional yang menguras jiwa. Setiap sesi di pengadilan terasa seperti perjalanan waktu kembali ke malam terburuk dalam hidupku. Ruang sidang yang dingin dan berpanel kayu, dengan potret Garuda Pancasila yang tergantung agung di dinding, menjadi saksi bisu saat aku harus membentangkan luka-lukaku di hadapan orang-orang asing. Sesi pertama adalah yang terberat. Di bawah sumpah, dengan tangan gemetar memegang mikrofon, aku harus menceritakan kembali semuanya. Aku harus menggambarkan rasa sakit kontraksi, kepanikan saat telepon Bagas berdering, permohonanku yang putus asa, dan punggungnya yang menghilang di balik pintu. Aku harus menjelaskan dengan detail klinis tentang pendarahan yang hampir merenggut nyawaku. Menceritakannya di hadapan hakim dan panitera, dengan Bagas yang duduk hanya beberapa meter dariku, terasa surreal dan brutal. Aku bisa merasakan tatapannya, tapi aku menolak untuk membalasnya. Sesuai instruksi Bu Ratna, aku menatap lurus ke arah hakim. Aku menjadikan wajah Banyu sebagai jangkarku, membayangkannya di benakku setiap kali suaraku mulai bergetar. Aku bukan lagi korban yang meratap. Aku adalah seorang ibu yang memberikan kesaksian demi masa depan putranya. Aku berbicara dengan fakta, dengan kronologi yang jelas, membiarkan kebenaran berbicara untuk dirinya sendiri. Saat giliran Bagas, pengacaranya mencoba membangun narasi tandingan. Mereka menggambarkanku sebagai wanita yang emosional dan pencemburu, yang dipengaruhi oleh keluarga yang membenci menantunya. Bagas sendiri kembali memainkan peran sebagai korban penipuan Riana, seorang suami baik hati yang terjebak dalam situasi yang salah. Namun, di sesi pemeriksaan silang, narasi itu hancur berkeping-keping. Bu Ratna, dengan ketenangannya yang mematikan, membongkar setiap kebohongan Bagas satu persatu. Saudara Bagas, mulai Bu Ratna, suaranya tajam dan jernih. Anda mengatakan ponsel Anda mati karena panik. Tapi menurut catatan panggilan dari provider telekomunikasi yang kami ajukan sebagai bukti, ponsel Anda aktif dan bahkan melakukan beberapa panggilan keluar di malam itu, namun tidak satu pun menjawab panggilan masuk dari keluarga istri Anda. Bisa Anda jelaskan? Bagas tergagap. Saya tidak ingat. Saya sedang kacau. Baik. Anda juga mengatakan Anda baru tahu kondisi istri Anda kritis keesokan harinya. Tapi saksi dari pihak kami, seorang teman dari Ibu Riana, memberikan bukti berupa tangkapan layar percakapan di mana Ibu Riana mengeluh bahwa Anda terlalu khawatir dan terus-menerus mengecek berita dari rumah sakit pertama, bahkan setelah Anda mengantarnya pulang.
Ini menunjukkan Anda sadar akan adanya potensi masalah, namun tetap memilih untuk tidak kembali. Benar begitu? Setiap pertanyaan dari Bu Ratna adalah sebuah peluru perak yang menembus jantung kebohongan Bagas. Wajahnya yang semula penuh percaya diri berubah menjadi pucat dan basah oleh keringat. Dia terpojok, terjerat dalam jaring ceritanya sendiri. Saat itu, aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kesedihan yang mendalam melihat pria yang pernah kucintai dan kuhormati, kini hancur menjadi sosok yang begitu menyedihkan. Proses hukum itu berjalan lambat, memakan waktu berbulan-bulan. Di luar ruang sidang, hidupku harus terus berjalan. Dan di sanalah keajaiban kecil mulai terjadi. Dapur Anindita, yang kumulai dengan keraguan, secara tak terduga mulai berkembang. Pesanan pertama dari orang asing itu seolah membuka sebuah pintu air. Dari mulut ke mulut, lalu dari postingan ke postingan, nama Dapur Anindita mulai dikenal di kalangan komunitas lokal. Dapur ibuku kini menjadi markasku. Di antara jadwal sidang dan merawat banyu, aku menemukan diriku tenggelam dalam dunia tepung, telur, dan coklat. Saat banyu tidur siang, aku akan bergerak cepat, menimbang bahan, mengocok adonan, dan memanggang. Aroma kue yang memenuhi rumah menjadi terapi terbaik bagiku. Itu adalah aroma kehidupan, harapan, dan produktivitas. Sebuah kontras yang tajam dengan aroma antiseptik rumah sakit dan suasana pengap ruang sidang. Aku mulai bereksperimen, menciptakan resep-resep baru. Ada bolu tape keju warisan nenek, ada brownies lumer patah hati, yang sengaja kuberi nama dengan sedikit humor gelap, dan ada kue tart andalanku yang semakin banyak variasinya. Rian, adikku yang setia, menjadi manajer media sosialku. Dia mengambil foto-foto yang indah dan menulis keterangan yang menarik. Pekerjaan ini memberiku lebih dari sekadar penghasilan tambahan yang mulai lumayan. Pekerjaan ini memberiku tujuan. Memberiku kembali rasa percaya diri yang telah lama hilang. Setiap ulasan positif dari pelanggan, setiap foto kueku yang diunggah di acara ulang tahun atau arisan, terasa seperti sebuah medali kecil yang menegaskan bahwa aku bisa. Aku bisa menciptakan sesuatu yang indah. Aku bisa membuat orang lain bahagia. Aku bisa mandiri. Banyu, yang kini sudah hampir setahun, menjadi penyemangat terbesarku. Dia akan duduk di kursi bayinya di sudut dapur, mengawasiku bekerja sambil mengoceh atau memukul-mukulkan mainannya. Terkadang, aku akan memberinya sedikit adonan untuk dimainkan. Tawa riangnya menjadi musik latar dari kesibukanku. Bisnis ini kubangun untuknya. Setiap rupiah yang kudapatkan, kutabung untuk pendidikannya kelak. Suatu sore, saat aku sedang mengantarkan pesanan di sebuah kompleks perkantoran, Rian menelepon. "Mbak, ada kabar baru," katanya, nadanya terdengar ragu-ragu. "Teman kantorku kan dulu satu divisi sama Mas Bagas. Dia cerita, katanya Mas Bagas sama Riana sudah putus." Aku berhenti sejenak di lobi gedung. "Oh ya, hanya itu tanggapanku." "Iya, katanya mereka sering sekali bertengkar." Riana mengeluh karena Mas Bagas jadi pemurung, stres karena masalah perceraian, dan sering menyalahkan Riana sebagai penyebab semua masalahnya. Puncaknya, Riana bilang dia nggak mau hidup sama pria yang punya begitu banyak beban masa lalu. Terus dia tinggalin gitu aja. Rian diam sejenak, mungkin menungguku untuk bersorak atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa puas. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa senang atas penderitaan mereka. Tidak ada rasa dendam yang terbalaskan. Yang ada hanyalah kehampaan. Sebuah kesadaran bahwa kisah mereka tidak lagi relevan dalam hidupku. "Ya sudah, itu urusan mereka, Yan," kataku tenang. "Sudah tidak ada hubungannya lagi sama kita. Mbak lanjut antar kue dulu ya." Saat aku menutup telepon, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kebebasan. Momen itu adalah konfirmasi bahwa aku telah benar-benar sembuh. Aku tidak lagi peduli pada karma atau pembalasan. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada penderitaan orang yang telah menyakitiku. Kebahagiaanku kini kuciptakan sendiri. Titik balik lainnya datang dari sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Sarah, sahabatku dari zaman kuliah yang sudah lama tidak berkomunikasi. "Anin, aku nggak sengaja lihat postingan Dapur Anindita dari temanku.
Itu beneran kamu? Kue-kuenya cantik banget. Aku kangen. Kapan kita bisa ketemu? Pesan itu seperti jendela yang terbuka di sebuah ruangan yang sudah lama tertutup. Aku sadar, selama ini aku telah mengisolasi diri. Aku terlalu fokus pada Banyu, pada bisnisku, dan pada kasus perceraianku, hingga aku lupa bahwa aku punya kehidupan lain. Aku punya teman. Kami akhirnya bertemu di sebuah kafe. Awalnya terasa canggung. Tapi setelah beberapa menit, kami tertawa terbahak-bahak seperti dulu, mengenang masa-masa konyol di kampus. Aku menceritakan semuanya pada Sarah. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, hanya menggenggam tanganku saat ceritaku sampai di bagian yang paling menyakitkan. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal, Nin, katanya tulus. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berbicara tentang hal-hal di luar Banyu dan kue. Kami membahas film, buku, dan gosip-gosip ringan. Aku tertawa begitu lepas hingga perutku sakit. Aku pulang dengan perasaan yang begitu ringan dan segar. Aku diingatkan kembali bahwa aku bukan hanya seorang ibu atau seorang korban perceraian. Aku adalah Anindita. Seorang teman, seorang wanita, seorang individu. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sidang putusan. Aku memasuki ruang sidang dengan perasaan yang jauh berbeda dari pertama kali. Aku lebih tenang, lebih siap. Aku duduk tegak di kursiku, dengan Bu Ratna di sampingku dan orang tuaku di belakangku. Bagas duduk di seberang, tampak pasrah. Hakim ketua memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Jantungku berdebar kencang saat beliau mulai membacakan pertimbangan hukumnya. Beliau mengulas semua kesaksian dan bukti. Beliau menyebutkan fakta tentang penelantaran, tentang kebohongan yang terbukti, dan tentang tanggung jawab seorang suami dan ayah. Lalu, tibalah pada kalimat-kalimat final yang akan mengubah hidupku selamanya. Dengan mempertimbangkan semua fakta di persidangan, majelis hakim memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, Anindita Putri, dan tergugat, Bagas Setiawan, putus karena perceraian. Aku menahan napas. 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Banyu Biru jatuh kepada ibu kandungnya, penggugat Anindita Putri. 4. Mewajibkan tergugat untuk memberikan nafkah bulanan untuk anak melalui penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Palu itu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu menggema di seluruh ruangan, terdengar seperti suara rantai yang putus. Beban seberat gunung yang telah menekan pundakku selama hampir setahun, lenyap dalam sekejap. Aku memejamkan mata, menghirup napas dalam-dalam. Air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata duka. Ini adalah air mata kelegaan. Aku menoleh ke belakang, memeluk ibu dan ayah. Bu Ratna menjabat tanganku erat. Selamat, Bu Anin. Perjuangan Anda selesai. Di seberang ruangan, aku melihat Bagas. Dia menatapku, tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan, ada kesedihan. Tapi dia hanyalah orang asing bagiku sekarang. Bagian dari masa lalu yang telah resmi ditutup. Aku memberinya anggukan kecil, sebuah isyarat perpisahan terakhir, lalu aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Malam itu tidak ada perayaan besar. Perayaanku adalah kedamaian. Setelah menidurkan Banyu, aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap surat putusan cerai di atas meja. Selembar kertas yang begitu kuat. Selembar kertas yang mengakhiri satu babak dan memulai babak yang baru. Aku mengambil ponselku dan membuka akun Instagram, Dapur Anindita. Aku melihat foto-foto kue hasil karyaku. Aku melihat komentar-komentar dari pelanggan yang puas. Aku melihat jumlah pengikut yang terus bertambah. Lalu aku beralih ke galeri fotoku, melihat ratusan foto Banyu. Senyumnya, tawa lebarnya, langkah pertamanya yang masih tertatih. Aku tersenyum. Kemenanganku bukanlah saat hakim mengetuk palu. Kemenangan-kemenangan kecilku ada di sini. Di setiap adonan kue yang mengembang sempurna. Di setiap tawa geli putraku. Di setiap pagi saat aku bangun dan menyadari bahwa aku bebas, mandiri, dan bahagia dengan caraku sendiri. Luka itu akan selalu menjadi bagian dari ceritaku, tapi ia tidak lagi berdarah. Ia telah menjadi bekas luka,
pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Aku, Anindita, telah menemukan kembali diriku, bukan dari puing-puing pernikahanku, tapi dari adonan harapan yang kubuat dengan tanganku sendiri. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, namun juga terasa seperti seumur hidup yang lain. Waktu, bagi seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri, adalah sebuah paradoks. Hari-hari terasa panjang, dipenuhi oleh rutinitas tanpa henti, namun saat menoleh ke belakang, tahun-tahun seolah terbang begitu saja. Banyu kini berusia 4 tahun. Dia bukan lagi bayi mungil yang rapuh, melainkan seorang anak laki-laki yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan energinya seolah tak ada habisnya. Celotehannya yang riang menjadi musik pengisi hari-hariku, dan pertanyaannya yang tak ada habisnya tentang dunia. Mengapa langit biru, mengapa cicak bisa menempel di dinding, membuat duniaku yang dulu menyempit kini terasa luas kembali. Kehidupan kami telah menemukan ritmenya sendiri, sebuah melodi yang indah dan damai. Kami tidak lagi tinggal di rumah orang tuaku. Setahun yang lalu, setelah dapur Anindita berkembang pesat dan tabunganku cukup, aku memberanikan diri untuk menyewa sebuah rumah kecil di kompleks yang tenang dan ramah anak. Rumah itu tidak besar, hanya memiliki 2 kamar tidur, sebuah dapur yang menjadi jantung rumah, dan halaman belakang kecil tempat Banyu bisa berlari-larian. Namun, rumah itu adalah istana kami. Setiap sudutnya kuisi dengan cinta dan kerja keras. Dindingnya kuhiasi dengan foto-foto tawa kami berdua, juga lukisan-lukisan cat air abstrak karya Banyu yang kubingkai dengan bangga. Di sini, tidak ada bayang-bayang masa lalu. Tidak ada hantu dari janji-janji yang diingkari. Yang ada hanyalah aroma kue yang baru dipanggang, suara tawa anak-anak, dan kedamaian. Dapur Anindita telah tumbuh melampaui imajinasi terliarku. Dari bisnis rumahan sederhana, kini aku memiliki 2 asisten yang membantuku mengurus pesanan yang semakin membludak. Kue-kue buatanku telah menjadi langganan untuk berbagai acara di kota kami, dari ulang tahun hingga pesta pernikahan. Aku sibuk, terkadang sangat lelah, tapi ini adalah kelelahan yang memuaskan. Kelelahan yang lahir dari hasrat dan kemandirian. Aku tidak lagi hanya seorang penyintas, aku adalah seorang pengusaha, seorang pencipta. Suatu sore, saat menjemput Banyu dari kelompok bermainnya, dia berlari ke arahku sambil memegang sebuah gambar. "Bunda, lihat, Banyu gambar keluarga," serunya bangga. Aku mengambil kertas itu dan tersenyum. Di sana ada 2 sosok. Satu sosok besar dengan rambut panjang, itu jelas aku, dan satu sosok kecil di sampingnya. Mereka berdua tersenyum di bawah matahari yang bersinar cerah. "Bagus sekali, sayang. Ini Bunda sama Banyu, ya?" Dia mengangguk semangat. "Iya, tapi tadi, teman Banyu, si Dito, tanya, 'Ayah kamu mana? Kok enggak digambar?'" Jantungku berhenti berdetak sesaat. Pertanyaan ini, aku tahu suatu saat akan datang. Aku sudah menyiapkannya. Aku berjongkok menyejajarkan mataku dengannya, memegang kedua bahunya dengan lembut. "Terus Banyu jawab apa?" tanyaku tenang. Banyu bilang, "Ayah Banyu lagi kerja jauh sekali di atas awan, jadi nggak bisa digambar," jawabnya polos. Aku memeluknya erat, menahan rasa haru. Aku tidak pernah mengajarinya jawaban itu. Imajinasi seorang anak terkadang bisa menjadi balsam terlembut untuk luka orang dewasa. "Jawaban Banyu pintar sekali," bisikku. "Dengar, sayang. Setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada keluarga yang ada ayah dan bunda. Ada yang cuma ada ayah. Ada yang cuma ada bunda, seperti kita. Ada juga yang tinggal sama kakek nenek. Semuanya sama baiknya, selama di dalamnya ada banyak sekali cinta. Keluarga kita mungkin kecil, tapi cinta bunda untuk Banyu besar sekali, kan?" Aku merentangkan tanganku lebar-lebar. Banyu tertawa dan mengangguk. "Cinta Banyu buat bunda juga." Percakapan itu menguatkanku. Aku telah berhasil membangun dunia yang aman dan penuh cinta untuknya, di mana ketiadaan satu sosok tidak menjadi sebuah kekurangan yang menyakitkan. Pertemuan yang tak terhindarkan itu terjadi di suatu hari Sabtu yang biasa. Aku dan Banyu sedang berada di sebuah toko buku besar di mall. Banyu sedang asyik memilih buku cerita dinosaurus, sementara aku mencari beberapa buku resep baru di rak yang berbeda.
Saat aku sedang membolak-balik sebuah buku tentang pastry, sebuah suara memanggil namaku. Anin? Suara itu lebih berat dari yang kuingat, namun begitu familiar. Suara yang pernah membisikkan janji-janji di telingaku, dan juga suara yang mengucapkan kata-kata perpisahan yang menghancurkanku. Aku membeku sesaat sebelum perlahan berbalik. Di sana, berdiri Bagas. Waktu telah mengubahnya. Pria yang dulu selalu tampak rapi dan percaya diri, kini terlihat lelah. Ada uban yang mulai tampak di pelipisnya. Garis-garis di wajahnya terlihat lebih dalam. Dia mengenakan kemeja yang sedikit kusam, dan tatapan matanya tidak lagi memiliki arogansi yang dulu kubenci, melainkan semburat kesedihan dan keraguan. Bagas, sapaku, suaraku terdengar lebih tenang dari detak jantungku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya canggung. Matanya kemudian beralih ke sosok kecil yang kini berlari ke arahku sambil memegang buku T-Rex. Bunda, Banyu mau yang ini. Mata Bagas terpaku pada Banyu. Aku bisa melihat napasnya tercekat. Di matanya, ada badai emosi, kekaguman, rasa sakit, dan penyesalan yang begitu dalam. Ini, Banyu, bisiknya, hampir tak terdengar. Iya, jawabku singkat. Aku berjongkok dan mengambil buku dari tangan Banyu. Banyu, kenalkan, ini, Om Bagas. Aku sengaja memilih kata, Om, sebuah penanda jarak yang jelas. Banyu menatap Bagas dengan tatapan polos seorang anak kecil, lalu tersenyum dan berkata, Halo, Om Bagas, sebelum kembali sibuk dengan bukunya. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Dia mirip sekali denganku waktu kecil, kata Bagas lirih, matanya tak lepas dari Banyu. Anin, kamu terlihat baik. Sangat baik. Aku memang baik, Bagas. Kami baik-baik saja, jawabku, sebuah penegasan yang jujur. Dia mengalihkan pandangannya kepadaku. Aku dengar usahamu sukses besar. Aku ikut senang. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Anin, tidak ada hari yang kulewati tanpa menyesali malam itu. Aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup. Aku kehilangan segalanya saat aku berjalan keluar dari pintu itu. Segalanya. Dan aku baru benar-benar menyadarinya sekarang, saat aku melihat kalian berdua di sini. Dia bercerita singkat. Hubungannya dengan Riana hancur tak lama setelah perceraian kami. Karirnya mandek. Dia hidup sendirian. Ceritanya tidak membuatku merasa kasihan, juga tidak membuatku merasa puas. Itu hanyalah informasi, fakta tentang kehidupan orang lain yang tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Bolehkah aku sesekali bertemu dengannya? Mengenalnya? Sebagai temannya? Pintanya, suaranya bergetar penuh harap. Ini adalah momen penentuan. Momen yang akan mendefinisikan akhir dari kisah kami. Aku menatap Banyu yang sedang asyik berceloteh tentang dinosaurus pada dirinya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh oleh drama orang dewasa di dekatnya. Aku menatap Bagas, pria yang merupakan masa laluku. Lalu aku menemukan jawabanku. Jawaban yang datang bukan dari amarah atau dendam, melainkan dari kedamaian. Bagas, kataku lembut namun tegas. Aku sudah lama memaafkanmu. Sungguh. Aku melakukannya bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa melepaskan semua beban dan melangkah maju. Tapi, memaafkan bukan berarti membuka kembali pintu yang sudah kututup rapat-rapat. Aku melanjutkan, lihat Banyu. Dunianya sudah utuh sekarang. Dia bahagia, dia stabil, dan dia dikelilingi oleh cinta. Aku tidak akan mengambil risiko sedikit pun untuk mengusik kestabilan itu dengan memperkenalkan kebingungan baru dalam hidupnya. Mungkin, suatu saat nanti, saat dia sudah jauh lebih besar, saat dia sudah bisa mengerti dan bertanya sendiri, kita bisa membicarakan ini lagi. Tapi tidak sekarang. Untuk sekarang, duniaku dan dunianya sudah cukup. Aku mengulurkan tangan. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaianmu sendiri, Bagas. Selamat tinggal. Dia menatap tanganku, lalu menatap mataku. Dia tidak menjabatnya. Dia hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, bisiknya. Jaga dirimu baik-baik, Anin. Dan jaga jagoan kita. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum perpisahan. Ayo, sayang,
Kita bayar bukunya, kataku pada Banyu. Aku menggandeng tangan mungilnya, dan kami berjalan menuju kasir, meninggalkan Bagas yang berdiri mematung di antara rak-rak buku. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Langkahku terasa ringan dan mantap. Hantu terakhir dari masa laluku telah kuhadapi, dan aku tidak goyah. Malam itu, setelah membacakan cerita tentang T-Rex untuk yang kelima kalinya, aku menyelimuti Banyu. Dia memelukku erat sebelum tidur. Bunda wangi kue, gumamnya sambil memejamkan mata. Aku tersenyum dan mencium keningnya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya untuk waktu yang lama, hanya memandangi wajahnya yang damai. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang buatan. Rumah kami terasa hangat dan aman. Aku memikirkan perjalananku. Dari seorang istri yang hancur lebur di ruang bersalin, menjadi seorang ibu yang berjuang, dan kini menjadi seorang wanita utuh yang berdiri di atas kakinya sendiri. Perjalanan itu tidak mudah. Penuh dengan air mata, keringat, dan malam-malam tanpa tidur. Tapi setiap langkahnya berharga. Kebahagiaanku bukanlah akhir dari sebuah dongeng, di mana seorang pangeran datang menyelamatkan. Kebahagiaanku adalah sebuah mahakarya yang kubangun sendiri dari puing-puing kehancuran, dengan resep utama berupa cinta seorang ibu dan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang luas. Matahari telah terbit kembali dalam hidupku, dan cahayanya jauh lebih hangat dan lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Dan aku tahu, esok pagi, matahari itu akan terbit lagi. Untukku, dan untuk Banyu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah segalanya. 7 tahun setelah palu hakim diketuk, dunia telah berputar berkali-kali, mengubah peta kehidupan dengan cara yang lambat namun pasti. Bagi Anindita, 7 tahun itu adalah sebuah era pembangunan. Jika tahun-tahun pertama adalah tentang bertahan hidup dan membangun fondasi, maka tahun-tahun berikutnya adalah tentang bertumbuh dan berkembang, melebarkan sayap lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Banyu kini berusia 11 tahun. Ia berada di gerbang masa remajanya, seorang anak laki-laki yang cerdas dengan mata yang sama teduhnya seperti milik ibunya, namun dengan senyum jahil yang ia warisi entah dari mana. Ia tumbuh menjadi anak yang penuh empati dan pengertian, hasil dari didikan seorang ibu yang tidak pernah menyembunyikan kerapuhannya, namun selalu menunjukkan kekuatannya. Pagi itu adalah hari Sabtu yang cerah. Aroma kopi yang baru diseduh, mentega cair, dan gula yang terkaramelisasi menguar dari sebuah bangunan kecil yang nyaman di salah satu sudut jalan kota yang ramai. Di atas pintunya, tergantung sebuah papan kayu elegan dengan ukiran, "Rumah Kue Anindita." Ini bukan lagi sekadar dapur rumahan. Ini adalah sebuah kafe pastry kecil, sebuah mimpi yang terwujud. Interiornya didominasi oleh warna-warna hangat, perabotan kayu, dan dinding yang dihiasi foto-foto makro kue yang indah. Tempat itu selalu ramai, menjadi destinasi favorit bagi keluarga dan anak muda untuk menikmati secangkir kopi dan sepotong kebahagiaan manis. Anindita, kini seorang wanita berusia akhir 30-an, bergerak dengan gesit dan penuh percaya diri di belakang konter. Wajahnya masih menyimpan jejak-jejak kelelahan, namun matanya bersinar dengan api semangat dan kepuasan yang tak pernah ada di sana dulu. Ia menyapa pelanggan dengan nama, menanyakan kabar anak-anak mereka, dan memberikan rekomendasi dengan senyum tulus. Ia bukan lagi hanya seorang pembuat kue, ia adalah jantung dari sebuah komunitas kecil yang ia bangun. Di salah satu meja sudut, Banyu sedang tekun mengerjakan tugas sekolahnya, sesekali menyuap potongan kroasang keju ke mulutnya. Ia sudah terbiasa dengan atmosfer ini. Kafe ini adalah rumah keduanya, dan para staf sudah seperti keluarga baginya. "Bunda," panggilnya. "Habis ini Banyu boleh bantu Kak Rini di kasir, ya? Selesaikan dulu tugas matematikamu, jagoan. Baru boleh jadi kasir," jawab Anindita sambil tersenyum, tangannya dengan cekatan menghias sebuah kue ulang tahun pesanan. Seorang pria parubaya yang ramah menghampiri konter. Dia adalah Pak David, seorang arsitek duda dan pelanggan setia mereka. "Selamat pagi, Bu Anin. Seperti biasa, ya? Americano 1 dan sepotong red velvet untuk putri saya di rumah." "Tentu, Pak David. Bagaimana kabar Rara?" tanya Anindita. "Baik,"
Dia selalu menagih kue dari sini setiap akhir pekan, jawabnya sambil tersenyum hangat. Matanya melirik ke arah Banyu. Banyu makin besar saja. Kelihatannya serius sekali belajarnya. Percakapan singkat dan ramah seperti ini telah menjadi bagian dari rutinitas Anindita. Ia telah belajar membuka diri lagi pada dunia, membangun hubungan-hubungan platonis yang sehat tanpa ekspektasi apapun. Pak David adalah salah satu dari sedikit orang yang membuatnya merasa nyaman. Ada rasa hormat dan pengertian di antara mereka, lahir dari status mereka sebagai orang tua tunggal yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Tidak ada romansa, hanya sebuah persahabatan tulus yang bersemi di antara aroma kopi dan kue. Malam harinya, di rumah mereka yang sesungguhnya, sebuah rumah yang berhasil Anindita beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri 2 tahun lalu, suasananya jauh lebih tenang. Mereka sedang menyiapkan makan malam bersama. Banyu bertugas mencuci sayuran, sementara Anindita menumis bumbu. "Bunda," panggil Banyu tiba-tiba, nada bicaranya lebih serius dari biasanya. "Tadi di sekolah ada tugas sejarah, disuruh bikin silsilah keluarga." Anindita menghentikan gerakan tangannya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia tahu hari ini akan datang. "Oh ya? Seru dong." "Iya." Banyu sudah tulis nama kakek, nenek, Om Rian, sama Tante Lisa istrinya Om Rian. Terus di atasnya ada Bunda, katanya sambil mengeringkan selada. "Tapi, di cabang satunya lagi, yang dari pihak ayah kosongnya, Bun?" Pertanyaannya begitu lugas, tanpa tuduhan, hanya sebuah rasa ingin tahu yang murni. Anindita mematikan kompor dan berbalik menghadap putranya. Ia mengeringkan tangannya dan duduk di kursi meja makan, menepuk kursi di sebelahnya, mengisyaratkan Banyu untuk ikut duduk. "Sini, sayang. Bunda mau cerita," katanya lembut. Ini bukan pertama kalinya mereka membahas ini, tapi seiring bertambahnya usia Banyu, penjelasannya pun harus ikut bertumbuh. "Cabang itu tidak kosong, Nak. Di sana ada nama ayahmu, dan juga kakek nenekmu dari pihak ayah. Mereka ada, mereka nyata." Anindita memulai. Ia bercerita. Bukan cerita yang penuh amarah atau kepahitan seperti yang mungkin akan ia ceritakan bertahun-tahun lalu. Ini adalah cerita yang disampaikan dengan kebijaksanaan yang lahir dari waktu dan penerimaan. Ia menceritakan tentang 2 orang muda yang saling mencintai, yang sangat menginginkan seorang anak. Ia menceritakan tentang hari kelahiran Banyu, hari yang paling membahagiakan sekaligus paling menyakitkan. "Di hari kamu lahir, ayahmu dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat sulit," jelas Anindita, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Dan sayangnya, dia membuat pilihan yang salah. Pilihan yang sangat menyakiti Bunda. Pilihan itu membuat kami sadar bahwa kami tidak bisa lagi berjalan bersama. Jadi, kami memutuskan untuk berpisah." "Apa Banyu nakal, makanya ayah pergi?" tanya Banyu. Matanya yang jernih menatap lurus ke arah Anindita, sebuah ketakutan tersembunyi khas anak-anak korban perpisahan. Anindita langsung menggeleng dan memegang wajah putranya dengan kedua tangannya. "Tidak pernah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada Bunda dan juga pada ayahmu. Kepergiannya tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Itu adalah masalah orang dewasa, masalah antara Bunda dan ayahmu. Kamu adalah anugerah di tengah badai itu, Nak. Kamu adalah alasan Bunda menjadi kuat." "Apakah dia orang jahat?" Anindita terdiam sejenak. Bunda tidak percaya ada orang yang sepenuhnya jahat. Ayahmu adalah orang baik yang membuat satu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang mengubah hidup semua orang. Tapi dia bukan monster. Dia hanya manusia biasa, sama seperti kita. Percakapan itu berlangsung lama. Anindita menjawab setiap pertanyaan Banyu dengan jujur dan sabar. Tidak ada air mata, hanya ada suasana pengertian yang dalam di dapur mereka yang hangat. Malam itu, Banyu tidak hanya belajar tentang silsilah keluarganya. Ia belajar tentang kompleksitas manusia, tentang kesalahan, dan tentang pengampunan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, saat Anindita sedang berkunjung ke rumah orang tuanya, sebuah kepingan masa lalu terakhir menemukan tempatnya. "Nin," kata ayahnya tiba-tiba di sela-sela obrolan santai di teras belakang. "Kemarin ayah ketemu teman lama yang sekarang dinas di Kalimantan. Dia cerita, dia tetanggaan sama Bagas." Anindita mengangkat alisnya,
terkejut namun tetap tenang. "Oh ya? Bagaimana kabarnya?" "Dia baik-baik saja, sepertinya," lanjut ayah. "Sudah sekitar 5 tahun dia pindah ke sana. Dia menikah lagi beberapa tahun lalu, sekarang punya anak perempuan kecil." Kata teman ayah, dia jadi suami dan ayah yang sangat berbeda sekarang. Sangat protektif, sangat terlibat. Seolah-olah dia sedang berusaha menebus semua kesalahannya di masa lalu dengan keluarganya yang sekarang. Anindita mendengarkan tanpa ekspresi, hatinya mencerna informasi itu. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sakit, yang ada hanyalah kelegaan. Sebuah titik terakhir di ujung sebuah kalimat yang sangat panjang. Bagas telah melanjutkan hidupnya, dan tampaknya telah belajar dari kesalahannya. Dengan caranya sendiri, dia juga menemukan penebusannya. Syukurlah, hanya itu yang keluar dari bibir Anindita. "Aku ikut senang mendengarnya." Dan ia bersungguh-sungguh. Kebahagiaan Bagas tidak lagi mengurangi kebahagiaannya. Kisah mereka telah benar-benar usai, berakhir dengan damai di benua yang terpisah. Pintu itu kini tidak hanya tertutup, tapi juga terkunci dan kuncinya telah dibuang ke dasar lautan. Hari perayaan ulang tahun, rumah kue Anindita, yang kelima menjadi puncak dari segalanya. Kafe kecil itu dipenuhi oleh orang-orang terdekat. Ada ayah dan ibunya, yang menatap putri mereka dengan kebanggaan yang tak terhingga. Ada Rian, istrinya, dan kedua anak mereka yang berlarian bersama Banyu. Ada para stafnya yang setia. Ada beberapa pelanggan loyal seperti Pak David dan putrinya. Di tengah keriuhan itu, Anindita berdiri untuk mengucapkan beberapa patah kata. Terima kasih sudah datang," mulainya, suaranya sedikit bergetar karena emosi. 5 tahun lalu, saya memulai ini semua dari dapur kecil ibu saya, dengan hati yang hancur dan masa depan yang tidak pasti. Satu-satunya hal yang saya miliki saat itu adalah seorang bayi mungil dan harapan. Ternyata, 2 hal itu sudah cukup. Ia menatap Banyu, yang tersenyum bangga padanya. "Tempat ini bernama Rumah Kue, tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar itu. Ini adalah bukti. Bukti bahwa dari bahan-bahan paling pahit sekalipun, dari rasa sakit, dari kehilangan, kita bisa menciptakan sesuatu yang manis. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini." Tepuk tangan riuh membahana. Saat itu, Anindita melihat kilas balik perjalanannya. Wanita muda yang menangis putus asa di ranjang rumah sakit. Ibu baru yang kelelahan dan meragukan dirinya sendiri. Wanita yang dengan tangan gemetar menandatangani surat gugatan cerai. Dan kini, ia berdiri di sini, sebagai pemilik bisnis yang sukses, sebagai seorang ibu yang bangga, sebagai seorang wanita yang utuh. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan kafe kembali tenang, Anindita dan Banyu duduk berdua di teras belakang rumah mereka, menatap langit yang bertabur bintang. "Bunda hebat, ya," kata Banyu tiba-tiba, menyandarkan kepalanya di bahu Anindita. "Bisa bikin kue yang enak sekali, punya toko sendiri, dan bangun rumah ini buat kita." Anindita tersenyum, memeluk putranya erat. Ia menghirup aroma sampo dari rambut Banyu, aroma yang menjadi penenangnya. Ia menatap ke atas, ke langit yang sama yang pernah menyaksikan tangisannya dalam diam, yang pernah menjadi saksi bisu dari keputusasaannya. Di bawah langit yang sama itu, Anindita kini hanya merasakan kedamaian yang meluap. Ia telah menemukan akhir bahagianya. Bukan akhir bahagia seperti di dalam dongeng, di mana pangeran datang menyelamatkan. Melainkan akhir bahagia yang ia tulis sendiri, ia bangun dengan tangannya sendiri, dan ia perjuangkan dengan segenap jiwa raganya. Mataharinya tidak hanya terbit kembali, dalam perjalanannya, ia telah belajar untuk menjadi mataharinya sendiri. Terang, hangat, dan tak tergoyahkan. Dan cahayanya cukup untuk menerangi dunianya dan dunia putra tercintanya, untuk selamanya.